Para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu menurut alam pikiran Yahudi, orang yang kaya, yang tanahnya ratusan hektar, ternaknya ribuan ekor, dan mempunyai anak banyak, seperti Ayub yang mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Menurut alam pikiran Yahudi, itu adalah tanda diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang yang menderita sengsara, yang celaka dan mengalami musibah, itu dihubungkan dosanya, itu karena dosanya. Dan apa yang dialami itu merupakan hukuman dari Allah. Itulah alam pikiran Yahudi. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, pada suatu saat ada beberapa orang datang kepada Yesus untuk laporan bahwa ada beberapa orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Kalimat ini memerlukan suatu penjelasan. Mencampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Persembahan kurban bakar itu dilakukan sekitar Paskah orang Yahudi di Bait Allah di Yerusalem. Jadi sangat mungkin inilah orang-orang dari luar Yerusalem, orang-orang Galilea yang mempersembahkan kurban bakaran pada hari raya Paskah Yahudi. Karena mempersembahkan kurban bakaran, maka pertama-tama hewan itu disembelih, kemudian dibakar. Mengapa orang-orang ini dibunuh oleh Pilatus, oleh tentara Romawi? Nah, para saudara, pada hari raya Paskah orang Yahudi, banyak orang datang ke Yerusalem, baik orang-orang dari tanah Palestina maupun dari negara-negara tetangga. Pada saat itu Yahudi di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi. Ada gerakan nasionalis untuk membebaskan bangsa Yahudi dari Kekaisaran Romawi. Itu adalah suatu gerakan nasionalis. Tetapi kita tahu bagi Kekaisaran Romawi itulah pemberontakan. Mungkin intelijennya sudah terus membuntuti kelompok orang-orang ini. Dan ketika orang ini sedang mempersembahkan kurban bakaran, kemudian dibunuh. Setelah dibunuh dengan pedang, darah orang ini dicampur
dengan darah hewan kurban yang sudah disembelih. Sesuatu yang sangat mengerikan dan suatu penghinaan yang besar. Darah manusia, darah kita dicampur dengan darah hewan. Kemudian atas laporan itu, Yesus menyampaikan suatu pertanyaan retorika, Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Dosa tidak bisa dihubungkan dengan kesengsaraan, malapetaka, dan kecelakaan. Rupanya atas penjelasan ini, atas jawaban Yesus ini, orang-orang Yahudi masih belum bisa menangkap dan mengerti. Karena itu Yesus memberikan contoh lain. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Apakah Siloam itu? Nah, para saudara, di dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 7 kita bisa mengerti apa itu Siloam. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, Yesus berkata kepada orang yang buta itu, "Pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Apakah Siloam? Siloam adalah kolam, adalah tandon air di kota Yerusalem. Dan kita tahu, para saudara, kota Yerusalem adalah kota yang kuno. Karena itu kota itu dibatasi dengan tembok yang tinggi dan besar. Tembok itu merangkap benteng. Kolam Siloam itu terletak di sudut kota Yerusalem, di sudut tembok Yerusalem, tembok sebelah selatan timur. Nah, para saudara, orang itu, 18 orang itu kena runtuhan tembok. Katakan runtuhan menara di dalam Injil, tapi maksudnya yaitu karena kolam Siloam itu dekat tembok yang tinggi dan besar. Tembok itu runtuh lalu menimpa 18 orang dan kemudian mati. Yesus bertanya dalam bahasa retorika, apakah sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Aku berkata kepadamu, tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi
dan kepada kita semua. Malapetaka, hidup sengsara, celaka, bangkrut, janganlah dihubungkan dengan dosa. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, kita akan mengalami hukuman yang membuat kita binasa. Para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita agar supaya kita bertobat. Kesengsaraan, malapetaka, musibah tidak ada hubungannya dengan dosa. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, kita akan binasa, akan mendapat hukuman dan binasa untuk selama-lamanya. Para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bertobat. Tapi seringkali kita manusia ini, para saudara, kita ini mau bertobat setelah kita mengalami kecelakaan, bangkrut, dan musibah yang lain. Setelah kita sengsara, malapetaka, musibah, barulah kita mau bertobat. Seringkali mendengar bahwa peristiwa celaka, sengsara, malapetaka itu semacam warning, supaya merupakan peringatan bagi kita untuk bertobat. Para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita tidak perlu mengalami celaka, sengsara, musibah, malapetaka, dan kebangkrutan untuk bertobat. Tidak perlu kita menunggu warning, peringatan dari Allah untuk bertobat. Injil pada hari ini menyampaikan pesan agar supaya kita bertobat. Bertobat itu artinya metanoia, banting setir. Kita telah menyadari bahwa kita telah hidup di jalan yang tidak dikehendaki Allah. Kita menyadari bahwa kita berjalan di jalan yang tidak dikehendaki Allah. Kita telah berjalan di jalan yang tidak mencapai atau tidak menuju kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena itu kita banting setir, kita metanoia, banting setir, agar supaya kita membelokkan arah hidup kita menuju kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Para ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah dengan puasa, pantang, tobat, mati raga, mendengarkan firman Tuhan, dan mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan membuat kita untuk menyadari bahwa kita perlu bertobat. Kita perlu mengarahkan seluruh hidup kita kepada asal dan tujuan hidup, agar supaya dengan bertobat maka dosa-dosa kita akan dikuburkan bersama Kristus, dan kemudian kita mendapatkan hidup baru bersama Kristus
yang bangkit dari alam maut. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang marilah kita